Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja, praktek pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Endang Yozana SPDI. Saya mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam SD Negeri 155 Palembang. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025. Saya akan mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi mengenal sholat duha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Kita bisa hadir di sekolah untuk memulai pembelajaran. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin doa. Habis. Berdoa dimulai. Memulai pembelajaran kita sudah berdoa. Kemudian absen hari ini. Ada yang nggak masuk? Dua absen dulu ya. Alfaris Maulana, Arif Akbar, Aulia Fitri, Dinda. Kita memulai pembelajaran. Kita pembiasaan terlebih dahulu untuk menghafal surat pendek. Ya. Yuk, yang kita baca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadis Sadaqallahul azim. Kemarin pembelajaran di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mengenal sholat Jumat. Ada yang masih ingat kah? Apa sih itu sholat Jumat? Oh, pintar Wahyu, masih ingat ya? Kasih tepuk tangan untuk Wahyu. Alhamdulillah, Wahyu masih ingat. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat menggantikan sholat zuhur di siang hari. Ya. Nah, untuk sholat Jumat, siapa yang harus mengerjakan? Siapa yang harus mengerjakan? Oke, Hafiz? Ya, benar. Kasih tepuk tangan untuk Hafiz. Laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat dan dia tidak berpergian jauh, ya. Itu pembelajaran kita di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal
melakukan sholat sunnah duha? Sudah ada yang pernah menjalankan sholat duha? Sudah ya. Karena kita setiap hari Jumat itu ada program kita sebelum membaca Yasin kita harus sholat duha. Jadi sholat duha itu secara nggak langsung sedikit-sedikit kita pernah mengerjakan. Ya, sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari. Kalian buka bukunya di halaman 160. Di halaman 160. Di situ ada pengertian sholat duha, kemudian keutamaan sholat duha. Ya. Keutamaan sholat duha. Kira-kira yang kalian tahu, sholat duha itu untuk apa sih? Untuk apa kira-kira sholat duha? Hafiz? Ya, untuk membuka pintu rezeki. Untuk membuka pintu rezeki. Coba kalian lihat di situ keutamaan sholat duha. Sholat duha yang pertama membuka pintu rezeki. Yang kedua sebagai bentuk syukur atas kesehatan tubuh. Yang ketiga pada setiap Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sendi tubuh kalian ada sedekahnya dan sholat duha sebagai apa? Bayarannya. Sebagai bayarannya atau dapat menggantikannya. Kalau di situ sholat duha membuka pintu rezeki. Kita tidur-tiduran aja, nggak ngapa-ngapain. Kira-kira itu boleh nggak sih? Tidak boleh. Kenapa? Oh, pintar. Kasih tepuk tangannya. Karena kita harus butuh usaha, kerja keras. Kan itu salah satu pembuka pintu rezeki. Dan yang lain-lainnya kita harus usaha. Terus itu sebagai orang tua kita ya, yang memang sudah dewasa, yang memang belajar, kemudian sekolah, dan satu lagi membantu orang tua. Ya. Kemudian sebagai bentuk syukur atas kesehatan tubuh kita. Nih sendi-sendi kita, otot-otot kita ini yang bergerak, kita diberi Allah kesehatan untuk bergerak. Bayarannya adalah sholat duha. Ya. Lanjut lagi, coba dilihat di sini. Tata cara sholat duha. Nah, sholat duha itu minimal 2 rakaat dan maksimal ada 12 rakaat. Dan 2 rakaat itu ada 1 kali salam. Sebelum kita sholat, kita harus mensucikan diri kita dulu. Dengan cara berwudu. Setelah berwudu kan bisa sholat duhanya sebelum kalian berangkat sekolah 6.30 sampai pukul 11 mengarah ke lancipnya tombak. Dia naik ke atas matahari. Itu masih boleh untuk sholat duha. Jam 10 kalian istirahat. Boleh nggak sholat duha? Boleh. Jam 10 kalian istirahat, kalian bilang boleh. Kalian sholat duha. Bisa kalian gunakan 10 menit atau 5 menit waktu kalian itu untuk sholat duha. Jangan kalian pakai untuk lari, main, kejar-kejaran. Pakai waktu kalian untuk sholat duha 5 menit saja. Ya, 5 menit saja. Jadi pembiasaan kalian nanti ketika dewasa, tanpa disuruh orang tua, tergerak sendiri hati kalian. Kalian lagi susah, kalian lagi senang, kalian bisa sholat duha. Karena memang itu salah satu pembuka rezeki buat kita, buat orang tua kita. Ya. Di sini, apakah ada
ibu lagi di luar negeri sana, entah di Australia, di Amerika, boleh nggak sih bu saya mengerjakan sholat duha? Jawabannya boleh. Mau di Arab Saudi, mau di Mesir, dimanapun, ketika kita masih ada di bumi Allah, kerjakanlah sholat. Sholat duha, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat yang memang dianjurkan oleh Nabi. Ya. Begitupun juga dengan sholat Jumat kalian. Kalian di luar negeri, di Arab, sholat tetap dikerjakan. Dimanapun tempat kalian ya, boleh ya. Dimanapun tempat kalian bekerja di luar negeri, Allah kasih kalian rezeki bekerja di luar negeri, tetap kerjakan sholat. Boleh di mana saja sholat. Ya. Nah, coba lihat ya. Terserah kalian mau surat An-Nas, surat ya, hambamu yang soleh. Jadi kalau kalian mengerjakan sholat duha, salah satu anak yang soleh dan soleha. Kemudian nanti kerjakan secara berkelompok dan maju ke depan. Silakan ambil tugasnya secara acak. Nanti di dalam sini ada tugasnya. Tugasnya kalian buka dan kalian tulis di LKPD-nya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Di situ ada dibuka ya. Nah, ini dibuka. Silakan. Ya. Kemudian ini ya, ini tugasnya. Nah, ini tugasnya menyusun kartu kata sholat. Nah, ini tugasnya ya, ceritakan pengalaman kalian mendirikan sholat duha. Nanti kalian tulis di sini, ngerti ya? Nah, dan ini sholat, silakan praktekkan sholat duha. Nah, kalian nanti ke depan praktekkan sholat duha, ya? Nah, kalau yang ini tugasnya artinya menyusun kartu kata sholat. Kalian susun nanti kartu katanya sesuai dengan apa yang kalian sudah lihat di video tadi, ya. Nah, yang kelompok 4 ini soalnya ceritakan pengalaman kalian mendirikan sholat duha di sekolah dan ceritakan pengalaman kalian mengerjakan sholat duha di rumah. Kalian tulis, nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Perwakilan 2 orang, ya. Allahu Akbar. Yang lain didengarkan apa isi dari hasil kerja kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
biasa. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami perwakilan dari kelas kelompok 3 akan memberikan diskusi. Dilihatin sama teman-teman ya hasilnya. Nah, ini hasil dari gerakan sholat. Contoh gerakan sholat, ya. Untuk tugas di rumah nanti, bisa kalian tulis doa dan niat sholat duha. Niat sholat duha tadi apa? Dihafalkan, kemudian doanya itu apa? Dihafalkan. Nanti bertemu lagi sama ibu di minggu depan. Sudah hafal semua? Doa sholat duha dan niat sholat duha. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian mau belajar dengan tekun, dengan baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita mau tepuk semangat dulu sebelum kita tutup dengan doa. Kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Boleh doa dipimpin lagi sama Hafiz. Berdoa dimulai